Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, berikut akan dijelaskan tentang kunci jawaban kuis yang pertama Fisika Dasar 1, yaitu bidang listrik semester Gasal tahun akademik 2024-2025. Soal untuk kuis Fisika Dasar 1 ini dapat diperlihatkan sebagai berikut. Nah, ini adalah naskah soalnya, para pemirsa, yaitu kuis tentang fisika listrik untuk jurusan Teknik Pertambangan semester Gasal tahun akademik 2024-2025. Soalnya ada 5. Soal yang pertama itu menjelaskan atau menanyakan tentang listrik statika terkait dengan hukum Coulomb. Kemudian soal nomor 2 adalah perpaduan gaya pada hukum Coulomb, kemudian medan listrik serta potensial listrik. Sedangkan soal yang ketiga tentang kapasitor, yaitu tentang susunan seri paralel pada kapasitor. Sedangkan soal nomor 4 itu terkait dengan gabungan dari kapasitor yang telah diisi dan kapasitor kosong. Kemudian yang kelima adalah menghitung kapasitas dari kapasitor yang disisipi dengan bahan dielektrik, di mana sisipan bahannya itu sebagian pada ruang di antara dua plat dengan konstanta dielektrik yang berbeda-beda. Kita akan membahas satu persatu para pemirsa, yaitu penyelesaian dari soal yang telah dijelaskan secara umum di atas. Kita akan awali dari soal nomor 1. Topiknya tentang listrik statika, yaitu tentang hukum Coulomb. Soalnya adalah sebagai berikut. Tiga buah Tiga buah partikel bermuatan listrik terdapat pada satu garis seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi gambarnya di bagian bawah. Hitunglah gaya Coulomb pada muatan Q3, yaitu sebesar 4 mikrokolom akibat dua muatan lainnya. Jadi pada gambar ini, di titik paling kiri ada muatan Q1 minus 8 mikrokolom, kemudian muatan yang di tengah Q2 sebesar 3 mikrokolom positif, sedangkan paling kanan muatan Q3 minus 4 mikrokolom. Nah, yang ditanyakan adalah gaya kolom yang dialami oleh muatan Q3. Nah, muatan Q3 ini akan mengalami dua gaya kolom. Yang pertama Q3 dengan Q1, kemudian Q3 dengan Q2. Penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, dapat dilihat pada skema berikut ini. Berarti di muatan Q3 terjadi gaya tarik-menarik dengan muatan Q2 karena muatannya berlainan jenis, jadi arahnya adalah ke kiri diperlihatkan oleh vektor merah F32. Kemudian Q3 juga akan mengalami gaya kolom antara Q3 dengan Q1. Karena sejenis sama-sama negatif, maka akan terjadi gaya tolak menolak arahnya ke kanan diperlihatkan oleh vektor berwarna biru F31. Secara umum, gaya kolom yang dialami oleh dua buah benda yang bermuatan adalah Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana Q1, Q2 adalah muatan masing-masing, kemudian R adalah jarak antara kedua muatan. Kita akan hitung F31 yang berwarna biru, itu berarti menggunakan persamaan hukum kolom Q3 kali Q1 per R31 kuadrat. Gayanya adalah gaya tolak menolak, karena muatannya sama-sama negatif. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Q3-nya adalah 4 kali 10 min 6 kolom, karena diketahui dalam mikrokolom dijadikan kolom. Kemudian Q1-nya adalah 8 kali 10 min 6 kolom. Kemudian R dari titik 3 ke 1 itu sama dengan 0,1 ditambah dengan 0,2 meter atau menjadi 0,3 meter kuadrat. Kalau kita hitung ketemunya adalah 3,2 Newton arahnya ke kanan. Sedangkan gaya kolom yang dialami titik 3 dengan titik 1 F
eh, 32, maaf, 3 dengan 2 yang arahnya ke kiri, vektor warna merah, maka F32 sama dengan K kali Q3 kali Q2 per R32 kuadrat. Nah, ini adalah gaya tarik menarik karena berlainan jenis. Kalau kita masukkan nilainya, K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q3-nya sama dengan 4 kali 10 min 6 dalam satuan kolom. Kemudian Q2-nya adalah 3 kali 10 min 6 kolom. Minusnya tidak perlu dimasukkan. Nah, maka R3 kedua itu sama dengan 0,1 kuadrat akan diperoleh hasilnya 10,8 Newton. Arahnya ke kiri sesuai dengan arah vektor gambar uh, panah merah. Nah, berarti resultan gaya dari F32 dengan F31, kalau ke kanan kita ambil tanda positif, ke kiri tanda negatif, maka resultan gayanya adalah sama dengan 3,2 Newton yang ke kanan dikurangi dengan min 10,8 yang ke kiri, maka ketemunya minus 7,6 Newton. Artinya arahnya ke kiri dari resultan dua gaya kolom tadi. Demikian jawaban untuk soal nomor 1, para pemirsa. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, topiknya tentang listrik statika, gaya kolom, medan, dan potensial listrik. Diketahui sebuah segitiga ABC siku-siku di titik B, kemudian panjang sisi BC-nya 30 cm, dan panjang sisi AC sama dengan 60 cm. Jadi kalau digambarkan di bagian kiri, siku-siku di titik B. Kemudian dua buah muatan titik masing-masing minus 20 stat kolom dan plus 30 stat kolom ditempatkan berturut-turut di titik A dan titik B. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, tentukan gaya kolom yang dialami oleh titik B. Kemudian yang kedua adalah medan listrik pada titik C. Dan yang ketiga, C adalah potensial listrik pada titik C. Nah, dari segitiga ABC ini, karena diketahui sisi BC 30 cm, kemudian sisi AC 60 cm, berarti sudut di titik C adalah 60 derajat. Ini merupakan segitiga siku-siku teratur, sudutnya 90, 60, dan 30 derajat. Maka panjang sisi AB adalah 30 akar 3. Karena kalau sisi BC sama dengan A, sisi AC sama dengan 2A, maka sisi AB adalah A akar 3. Kemudian muatan di titik A negatif minus 20 stat kolom, dan titik B muatannya positif 30 stat kolom. Pertama, para pemirsa, kita akan menghitung gaya kolom yang dialami oleh titik B. Berarti titik B ini terjadi gaya kolom karena ada muatan di titik A. Karena titik A muatan negatif, titik B muatan positif, maka gaya yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Ingat, berlainan jenis. Maka gaya FBA dan FAB besarnya sama, yaitu sebesar K kali QB kali IA dibagi dengan R dari B ke A kuadrat. QB-nya sama dengan 30, K sama dengan 1. Kenapa? Karena sistem satuannya adalah CGS. Jadi kalau R dalam senti, muatan dalam stat kolom, maka nilai K adalah sama dengan 1 din stat kolom per din centimeter kuadrat per stat kolom kuadrat. QB-nya 30 stat kolom, QA-nya sama dengan 20 stat kolom, R dari B ke A sama dengan 30 akar 3 dalam senti dikuadratkan. Kalau ini kita hitung, ketemunya 0,22 din, arahnya ke atas. Nah, itu adalah gaya yang dialami oleh titik B. Kemudian pertanyaan B, para pemirsa, medan listrik pada titik C yang disebabkan oleh muatan di titik A dan titik B. Jadi, titik C itu berada di sebelah kanan bawah. Nah, maka titik C ini mengalami dua medan, yaitu medan yang disebabkan oleh muatan di titik B dan medan yang disebabkan oleh muatan di titik A. Karena muatan titik B positif, maka medan listrik oleh titik B atau dituliskan ECB arahnya ke kanan atau keluar atau menjauhi sumber. Sedangkan titik A muatannya negatif, maka medan listrik di titik C oleh titik A arahnya menuju ke titik A, menuju ke sumber.
Nah, jadi ECA ke atas menuju titik A, ECB ke arah kanan. Nah, kalau gambar di titik C ini kita perbesar, itu menjadi gambar di sebelah kanan atasnya ini, para pemirsa. ECB, ini ECA, dan yang hijau adalah resultan kedua medan listrik. Kita akan hitung satu persatu. ECB berarti yang berwarna merah sama dengan K kali Q sumber QB per R dari C ke B dikuadratkan. Yang warna merah, K-nya 1, ingat karena ini CGS, muatan dalam stat kolom, QB-nya 30, kemudian R dari B ke C dalam senti 30 kuadrat. Kalau kita hitung, ketemunya adalah 0,033 din per stat kolom. Sedangkan E, C oleh A sama dengan K kali QA per R dari C ke A kuadrat. Yang berwarna biru, yang menuju ke titik A, berapa pemirsa? K-nya sama dengan 1, ingat CGS. QA-nya sama dengan 20 stat kolom, R dari C ke A 30 cm dikuadratkan, akan dihitung ketemunya 0,22 din per stat kolom. Nah, karena ini adalah besaran vektor, maka EC, resultan yang berwarna hijau, akan kita hitung dengan menggunakan persamaan EC sama dengan akar panjang, para pemirsa. Ini sampai sini. Ya, ECB kuadrat plus ECA kuadrat plus 2 kali ECB kali ECA kali cos sudut antara kedua vektor. Karena ini sudutnya 60 derajat, maka sudut di luarnya sama dengan 180 dikurangi 60, yaitu 120 derajat. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilainya, ECB 0,03, ECA 0,02, ECB 0,03, ECA 0,02, cos 120, maka kalau kita hitung hasilnya adalah 0,026 din per stat kolom. Ini adalah hasil resultan kedua medan listrik ECB dengan ECA. Arahnya sesuai dengan arah gambar pada vektor berwarna hijau EC. Kita akan lanjut soal nomor 3, para pemirsa, yaitu potensial listrik pada titik C yang disebabkan oleh muatan titik A dan titik B. Nah, karena potensial adalah besaran skalar, maka tidak perlu digambarkan dengan vektor, cukup dengan nilai saja. Maka V di titik C ini adalah jumlah antara VC oleh muatan di B dan VC oleh muatan di A. Persamaan untuk potensial adalah PCB sama dengan K kali QB per R dari C ke B. Ingat satuan CGS, K-nya sama dengan 1, QB-nya dalam stat kolom 30, kemudian R dari B ke C sama dengan 30 cm. Jadi ketemunya sama dengan 1, satuannya stat volt. Kemudian VC oleh A sama dengan KGA per RCA. K-nya sama dengan 1, kemudian QA-nya minus 20, minusnya masuk, ingat karena potensial ada besaran skalar, jadi nilai negatifnya dimasukkan per RCA sama dengan 30. 60, maaf ini 60 mestinya ya. R dari C ke A sama dengan 60. Jadi hasilnya itu sama dengan minus 0,67 stat kolom per 2, karena ini 60 ya. Jadi minus 0,335. Nah, sedangkan VC sama dengan VCB ditambah VCA itu sama dengan 1 stat kolom ditambah ini mestinya min 0,335, akan ketemu hasilnya nanti berapa. Nah, ini adalah hasil, mohon dikoreksi sedikit nih salah ketik ya. Demikian para pemirsa jawaban soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 itu akan kita lanjutkan untuk video selanjutnya. Untuk video pertama ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.